Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan saya Anas Zikri Imanullah dari kelas C Umum Farmasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan resume yang sudah saya pelajari dari standar mutu dan keamanan produk farmasi dengan bab konsep standar mutu dan keamanan obat, mutu ISO atau International Organization for Standardization, dan mutu simplicia dan ekstrak tanaman obat. Mari kita simak. Dari bab yang pertama kita pelajari dulu tentang konsep standar mutu dan keamanan obat. Jadi industri farmasi ini harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, dan atau tidak efektif. Pemastian mutu ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Untuk menghasilkan mutu dan keamanan obat ini dibuat adanya CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. CPOB ini berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, dan pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur kelulusan. Pengawasan mutu ini secara menyeluruh juga dapat menetapkan, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, mengevaluasi, mengawasi, dan menyimpan baku pembanding. Kemudian pengkajian mutu produk dilakukan terhadap semua obat terdaftar, termasuk produk ekspor, dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi, untuk melihat tren dan prosesnya. Jadi kesimpulannya ini adalah CPOB ini merupakan bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat ini dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu dan dengan tujuan penggunaan dan persyaratan dalam izin edar dan spesifikasi produk. CPOB ini juga mencakup produksi dan pengawasan mutu obat dan bahan farmasi. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang ISO atau International Organization for Standardization. Ada beberapa istilah dalam ISO ini. Yang pertama ada standar, yang merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai hasil karya, dan dianggap nilainya tetap, meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Kemudian yang kedua ada standarisasi. Standarisasi ini adalah serangkaian parameter prosedur atau cara dan hasil pengujian yang erat kaitannya dengan pengujian mutu, kimia, fisika, hingga biologi. Kemudian yang ketiga ada standarisasi obat herbal. Standarisasi obat herbal ini adalah serangkaian proses melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan atau toksikologi terhadap mutu. Kemudian manfaat dari ISO ini untuk meningkatkan citra dari perusahaan, untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Kemudian meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan mendapatkan kepercayaan diri dari konsumen atau mitra kerja atau permodal. Oke, kita masuk ke bagian bab 3, yaitu tentang mutu simplicia dan ekstrak tanaman obat. Jadi bahan alamiah ini yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengelolaan apapun, kecuali dikatakan sebagai hal lain, yang mana berupa bahan yang dikeringkan atau MMI, yang mana yang kita ketahui adalah sebuah simplicia. Jenis simplicia ini ada 3. Yang pertama simplicia nabati, yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ini adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Kemudian kalau simplicia hewani ini adalah simplicia yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti susu, madu, dan lain-lainnya.
kemudian Simplicia pelikan atau Simplicia yang berasal dari mineral. Jadi Simplicia menurut MMI ini hanya untuk penggunaan pengobatan. Secara umum adalah Simplicia nabati yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi secara sederhana, yang menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap pakai atau siap diproses lebih lanjut. Yaitu biasanya ada 3. Yang pertama adalah jamu yang siap pakai dalam bentuk serbuk halus untuk diseduh sebelum diminum. Kemudian ada infus, kemudian bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya menjadi sediaan farmasi yang lainnya, atau menjadi separasi, ekstrak, dan fraksi atau isolat peristiwa murni. Kemudian dari Simplicia ini memiliki syarat, yaitu kadar airnya tidak boleh lebih dari 10%, angka lempeng totalnya tidak boleh dari 10, angka kapang dan kamiran juga tidak boleh lebih dari 10, mikroba patogennya harus negatif atau tidak ada sama sekali, aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta. Kemudian untuk sari jamu diperbolehkan mengandung etanol tidak lebih dari 1% volume per volume. Kemudian untuk kadar metanolnya tidak boleh lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan atau misinformation, harap dimaafkan. Itu saja dari saya dan terima kasih.